Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita ngupload, ya kita ngupload sederhana aja data dari Excel ke AutoCAD ya. Nah jadi di sini saya udah dapat datanya ya dari praktik menggunakan alat theodolit atau total station. Nah, datanya seperti ini ya. Awalnya itu datanya itu dapat HR-nya ya, dapat HR-nya berapa derajat, berapa menit, lalu berapa detik, lalu V-nya juga berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Nah, lalu ada VD-nya juga. Kalau VD ini memang sudah ada dari kedua alat tersebut ya, baik theodolit maupun total station. Nah, lalu untuk HD juga sama ya. Ini udah muncul baik dari total station maupun theodolit. Nah, lalu di sini ada HR ya. Di sini kalau kita lihat rumusnya itu adalah HR ditambah kurung buka dibagi 60 kurung tutup ditambah kurung buka menit dibagi 3600 ya kurung tutup, lalu di enter, maka hasilnya kita akan dapat HR yang nilai sebenarnya ya, nilai sebenarnya dari HR. Lalu kita juga lakukan hal yang sama soal V-nya ya, V-nya kita cari nilai sebenarnya dengan rumus yang sama juga ya. Nah, lalu ada radian HR juga. Kalau ini kita langsung aja kita masukin sama dengan radian ya, kurung buka, kita arahin ke HR, terus di kurung tutup, lalu di enter. Setelah itu kita tarik ke bawah ya. Lakukan yang sama untuk radian V juga ya. Nah, setelah itu kita mencari delta X ya. Rumusnya itu adalah HD dikali sin alpha. Nah, alpha yang dimaksud ini adalah hasil dari radian HR ya. Jadi HD yaitu 16,66 dikali sin alpha ya. Dikali sin kurung buka, kita arahkan ke radian HR yang udah kita hitung tadi. Kita enter, terus kita tarik ke bawah. Lalu kita lakukan hal yang sama buat delta Y-nya ya. Buat delta Y-nya kita lakukan hal yang sama. Cuman ini kita pakainya dikali cos ya, bukan sin. Nah, lalu untuk delta Z, untuk delta Z ini rumusnya itu adalah tinggi alat ya, ditambah VD dikurang TP atau tinggi prisma. Tapi di sini saya tidak kedapatan yang ada prismanya, jadi ya kita delta Z-nya cukup dari ketinggian VD-nya aja. Nah, lalu ada koordinat yang sebenarnya nih dari X, Y, dan Z. Ini adalah hasil dari X0 ditambah delta X ya. Hal itu juga sama di Y dan Z. Y0 ditambah delta Y, Z0 ditambah delta Z. Nah, X0, Y0, dan Z0 ini adalah titik di mana atau koordinat di mana si alat itu berada. Nah, di sini untuk ya kita hanya praktek saja, jadinya untuk koordinat alatnya di setnya ke 0, tapi untuk rumusnya tetap ya ditambah. Untuk rumusnya tetap ditambah 0. Nah, setelah itu ini kita dapatkan adalah hasil dari pengolahan data yang kita lakukan ya. Setelah kita melakukan penembakan data juga di lapangan, hasilnya seperti ini untuk koordinat X, Y, Z-nya. Lalu kita akan melakukan plottingan ya dari Excel ke AutoCAD. Nah, ini kan sudah ada yang 3D poly. Ini saya mau bikin yang PL dulu atau yang polyline ya.
Nah, jadi rumusnya itu adalah, ntar ya, saya agak lupa. Rumusnya adalah sama dengan strip 2 kali PL spasi logo dan kita arahkan ke X, logo dan terus kita tanda petik 2, kita koma, kita tanda petik 2, kita logo dan, aduh jadi hilang sebentar ya, petik 2, koma. Nah, sudah muncul ya. Ini untuk yang koordinat Z-nya, X-nya sudah muncul. Koma, tanda petik 2, kita arahkan ke Y. Terus kita arahkan ke Y. Terus udah kita ketik aja. Kita logo dan S5. Lalu kita pencet enter. Nah, ini adalah plottingan untuk yang polyline-nya ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini udah muncul. Kita bisa copy aja. Kita ke AutoCAD-nya. Kita klik kanan, kita paste. Nah, udah muncul di sini langsung. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk yang 3D polynya juga sama ya, kita copy lagi, kita ke AutoCAD, klik kanan, kita paste. Nah, dia juga akan muncul sama seperti ini. Cuman bedanya adalah kalau yang 3D poly dia punya ketinggiannya ya, karena delta Z-nya itu main. Sedangkan kalau yang polyline ya dia nggak main ya, untuk 3D-nya dia nggak main. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara ngeplotting dari Excel ke AutoCAD. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.